Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ignatius Yamrewaf dari kelas 10B. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan kembali materi keanekaragaman hayati dari mata pelajaran biologi kelas 10. Kita masuk dalam pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu perbedaan jenis, bentuk, fungsi, maupun ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman genetik, yaitu perbedaan gen dalam satu spesies. Contohnya, warna bunga mawar bermacam-macam, ada yang warna merah, putih, dan lain sebagainya. Yang kedua, keanekaragaman jenis, atau perbedaan antar spesies atau jenis. Contohnya, kucing, harimau, dan singa adalah spesies berbeda, walaupun masih satu keluarga, yaitu Felidae. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Perbedaan antar ekosistem tempat hidup makhluk hidup. Contohnya, hutan hujan tropis, padang pasir, laut, dan danau. Adapun penyebab terjadinya biodiversitas. Yang pertama, genetik. Genetik menjadi dasar utama dari biodiversitas karena menghasilkan perbedaan sifat yang diwariskan antar individu dalam suatu spesies. Yang kedua, campur tangan manusia. Campur tangan manusia dapat menjadi penyebab langsung terjadinya perubahan biodiversitas. Tergantung pada tindakan manusia, biodiversitas bisa semakin kaya atau justru terancam punah. Yang ketiga, mutasi. Mutasi menambah variasi sifat dalam suatu spesies sehingga menjadi salah satu penyebab utama dari biodiversitas. Meski tidak semua mutasi bersifat menguntungkan, mutasi yang bermanfaat dapat membantu makhluk hidup bertahan dan berkembang di lingkungan yang berubah-ubah. Yang keempat, adaptasi. Adaptasi memungkinkan makhluk hidup bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, dan perbedaan adaptasi antar spesies atau individu inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya biodiversitas. Yang kelima, seleksi alam. Seleksi alam adalah mekanisme utama yang mendorong terbentuknya biodiversitas, karena hanya makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya yang akan bertahan dan mewariskan sifat-sifat unggulnya ke generasi berikutnya. Yang keenam, isolasi geografi. Isolasi geografi mendorong terbentuknya spesies baru karena pemisahan fisik menghalangi perkawinan antar populasi. Akibatnya, makhluk hidup berkembang sendiri-sendiri sesuai lingkungan masing-masing sehingga menambah keragaman makhluk hidup di bumi atau terjadinya biodiversitas. Yang ketujuh, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah komponen tidak hidup yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan, penyebaran, dan keanekaragaman makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Perbedaan kondisi abiotik di berbagai tempat menyebabkan terjadinya biodiversitas. Adapun contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yaitu ada flora, fauna, juga ekosistem. Untuk flora, terdapat Rafflesia arnoldi yang didapati di hutan Sumatera, anggrek dari Kalimantan, dan cendana dari Nusa Tenggara Timur. Untuk fauna, saya bagi menjadi 3 bagian berdasarkan letak wilayah, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Indonesia Barat yang pertama harimau Sumatera dan badak Sumatera dari Sumatera, dan orang utan dari Sumatera dan Kalimantan. Indonesia Tengah terdapat burung maleo dari Sulawesi dan Maluku, Anoa dari Sulawesi, dan Tarsius dari Sulawesi Utara. Indonesia Timur terdapat komodo dari NTT, cendrawasih dari Papua, dan kuskus atau bubutu dari Papua. Untuk ekosistem,
terdapat hutan hujan tropis, terumbu karang, rawa-rawa, dan savana. Indonesia disebut sebagai mega biodiversitas karena negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dan unik di dunia. Alasan Indonesia disebut mega biodiversitas yaitu yang pertama jumlah spesies yang sangat banyak. Indonesia memiliki sekitar 10% dari semua spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Yang kedua, letak geografis strategis. Terletak di daerah tropis dan garis khatulistiwa yang memberikan iklim hangat dan lembab sepanjang tahun, sangat ideal untuk kehidupan beragam makhluk hidup. Yang ketiga, keragaman ekosistem. Indonesia memiliki berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, pegunungan, savana, lahan basah, terumbu karang, dan laut yang luas. Keempat, banyak pulau dan isolasi geografis. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang menyebabkan banyak spesies berkembang secara terpisah. Yang kelima, spesies endemik yang tinggi. Banyak spesies hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ada di tempat lain, seperti komodo, orangutan, badak Jawa, dan berbagai jenis burung cendrawasih. Kesimpulannya, karena jumlah spesiesnya yang sangat banyak, keunikan spesies endemik, letak geografis yang strategis, serta keragaman ekosistem yang luas, Indonesia layak disebut negara mega biodiversitas di dunia. Demikianlah video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita terhadap keanekaragaman hayati yang ada di negara kita ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.